bersama Cici Devi dan Om Klik. Kita mau mulai ibadah, sebelumnya kita mau doa dulu. Yang sudah siap? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kami di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus bersama-sama kami. Kami mau memuji-muji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian, ku masuki gerbangnya. Ayo semuanya yang di rumah bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, Cici lihat belum semuanya nyanyi. Sama-sama ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semuanya senang kan? Semuanya mau menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyi satu pujian lagi. Aku gembira di rumah Tuhan. Adik-adik semua sekarang di rumah Tuhan. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Melompat, tralalalala, bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kita bergembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka,
menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Trililililili, ayo melompat. Tralalalala, bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Ya, semuanya Cici lihat bersuka, gembira, menari, melompat. Ya, adik-adik semuanya masih semangat memuji Tuhan? Kita masih mau nyanyi satu lagu pujian, jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Nah, adik-adik jangan takut pada apapun juga ya, karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus. Harus berani. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengar kesaksian nih dari teman-teman adik-adik semua. Kita dengarkan sama-sama ya, yang memberikan kesaksian, baca ayat hafalan, kreativitas. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Shalom teman-teman. Ini kreativitas aku adalah snack bucket. Ayat hafalan hari ini adalah Yohanes 14 ayat 2.
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Bye teman-teman, happy Sunday. Halo, ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini kreativitas saya. Dan ayat hafalannya hari ini Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Bye, God bless you, see you later. Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sunday, God. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. Sampai jumpa. Hai teman-teman, hari ini Ehud akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Aktivitas kita minggu ini adalah snack bucket. Kalian bisa membaginya teman-teman kalian, saudara, dan lain-lain. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 14 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Terima kasih teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Happy Sunday. God bless you. Yohanes 14 Ayat 2. ayat 2. Di rumah Bapakku Di rumah Bapakku banyak banyak tempat tinggal. tempat tinggal. Jika tidak Demikian, tentu aku mengatakannya mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Happy Sunday. Happy Sunday, bless you. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dadah, happy Sunday, Tuhan berkati. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. God bless you. Happy Sunday. Yohanes 14 ayat 2.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, aku ingin memberi kesaksian pujian dengan lagu Yesus naik ke surga. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Kemenangan diberikan oleh anak domba Allah. Yesus Kristus telah memberi keselamatan. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang-orang yang percaya untuk pergi jadi saksi. Beritakanlah kebenaran, Yesus Raja, Yesus Tuhan. Halo adik-adik, Cici mau ingatkan nih pengumuman yang sudah disampaikan minggu lalu mengenai program berbagi kasih ke anak-anak panti asuhan. Jangan lupa ya untuk mengumpulkan dana yang akan kita berikan sebagai sumbangan kepada adik-adik di panti asuhan. Nah, sumbangannya bisa dari uang jajan adik-adik nih, atau bisa juga sumbangan dari mama atau papa kalian. Untuk sumbangannya bisa kalian transfer paling lambat sampai tanggal 6 Juni ya. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, mari kita berbagi kasih bersama. Terima kasih adik-adik yang sudah memberikan kesaksian di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Yes, semuanya sudah siap. Sudah siapkan Alkitabnya ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu Waktuku Sedih. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku aku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu.
waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Mari adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu ya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian bagimu Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah siapkan diri kami semua di rumah masing-masing Tuhan. Kami mau dan rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh duduk diam di kaki-Mu. Kami boleh mendengarkan cerita-Mu Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Tuhan juga urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan urapi lidah bibirnya supaya setiap firman-Mu Tuhan boleh tertanam, berakar, berbuah dalam diri kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Cici yakin semua sudah pasti siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Cici mau tanya, siapa yang sudah pernah ke kebun binatang Ragunan? Semua pasti sudah pernah. Nah, pernahkah kalian pergi ke kandang binatang-binatang buas seperti harimau, singa, ular, binatang-binatang buas lainnya? Nah, kira-kira pada saat kalian berada di depan kandang itu, kalian merasa takut atau tidak? Seharusnya kita tidak merasa takut. Kenapa? Karena binatang-binatang itu ada di dalam kandang. Mereka tidak bisa menyakiti kita. Walaupun singa itu mengaum-ngaum, menunjukkan cakarnya yang tajam, giginya yang tajam, tapi mereka tidak bisa menyakiti kita. Nah, begitu juga dengan iblis. Iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi iblis tidak mempunyai kuasa sedikit pun untuk membuat kita takut. Iblis hanya menakut-nakuti kita dengan tipu dayanya. Nah,
Kira-kira iblis biasanya menakut-nakuti perasaan kita dengan apa ya? Yang pertama yang paling sering, takut setan. Hayo, siapa adik-adik yang suka takut kegelapan? Mau ke kamar mandi sendirian takut, minta temani mami, minta temani koko, minta temani cici, tidak berani ke kamar mandi sendirian. Nah, itu adalah salah satu siasat iblis, tipu daya iblis. Kita tidak boleh takut, kita harus berani melawan iblis. Kita harus berkata dalam diri kita, kalau kita memiliki roh yang besar dalam diri kita. Ketika kita merasa takut, kita harus bilang dalam nama Yesus, aku tidak takut, aku berani. Takut apa lagi ya? Takut gagal. Siapa nih yang kalau ujian takut, aduh aku takut gak bisa kerja soal ujian, aduh aku takut gak lulus, aduh aku takut nanti nilainya jelek. Adik-adik, siapa yang pernah takut seperti itu? Semua pasti pernah, termasuk Cici juga dulu juga pernah seperti itu. Tapi tahu gak adik-adik, di dalam Alkitab Tuhan bilang kalau anak-anaknya akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berarti Tuhan sudah memberikan kita kepandaian, kecerdasan yang dari Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, rajin ke sekolah, belajar fokus, tidak main handphone terus, berdoa sebelum belajar. Maka Tuhan akan menyertai kita pada saat kita mengerjakan ujian. Takut apa lagi? Hayo, ini nih yang paling sering nih. Siapa yang di sekolah ataupun di mana saja punya teman geng-gengan? Nah, ini yang bahaya. Pernah gak kalian diajakin teman sekolah untuk bolos sama-sama? Kita bolos yuk, main game, bolos yuk, jalan-jalan ke mall, atau nyontek. Ujiannya susah, malas belajar, nyontek aja supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kalau kita tidak mau, kalau kita menolak, mereka akan bilang, Kak CS, gak mau main lagi sama kamu, gak mau main lagi sama lo, bukan temen gue. Nah, siapa? Nah, adik-adik Cici bilang ya, jangan takut berkata tidak terhadap ajakan-ajakan yang tidak benar, yang melanggar firman Tuhan. Tuhan pasti akan mengirimkan teman-teman yang baik buat kita. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berarti Tuhan sudah menyediakan teman-teman yang baik buat kita. Kira-kira Tuhan Yesus pernah gak ya merasa takut? Nah, Tuhan Yesus pernah merasa takut? Belum. Kok? Kapan? Pada saat waktu penyalipannya dekat. Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dia berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Allah Bapa. Dia sangat ketakutan. Sampai di Alkitab bilang, keringatnya seperti butiran darah yang menetes ke tanah. Bahkan Yesus berdoa supaya Bapa melalukan cawan ini daripadanya. Artinya supaya Bapa tidak menyalibkan dia, supaya Yesus tidak disalib. Dia sangat ketakutan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia terus berdoa meminta penguatan dari Bapa. Bahkan malaikat turun untuk menghibur dia. Dan Yesus berkata, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Dan Yesus menjadi kuat. Nah, Yesus telah mengalahkan ketakutan yang sangat besar. Ketakutan kita adalah ketakutan yang kecil dibandingkan ketakutan Yesus. Jadi, kita memiliki roh yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh Yesus, karena Roh Kudus sendiri adalah roh daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi, mulai sekarang kita tidak boleh takut lagi. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini supaya adik-adik semua berani dan ingat seperti ayat hafalan kita hari ini di 1 Yohanes 4 ayat 4b.
roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita memiliki kuasa untuk mengalahkan rasa takut, untuk mengalahkan iblis. Nah, adik-adik, mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kepada kami kalau kami memiliki roh yang luar biasa karena kami adalah anak-anak-Mu. Dan pimpin kami ya Tuhan, supaya kami mampu mengatasi rasa takut kami terhadap apapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami keberanian dan kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Haleluya, amin. Ada adik-adik, sampai jumpa di ibadah Abi minggu depan. Hai teman-teman. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk, ajak papa, mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Hai adik-adik, kreativitas kita minggu ini adalah membuat malaikat kecil. Ini gantungan malaikat kecil seperti ini. Iya, lucu kan? Nah, alat-alatnya sangat simpel. Kalian cukup menyediakan kertas warna. 2 kertas warna dengan warna yang sama. Lalu kertas warna lain yang kalian sudah gunting bulat seperti ini. Pulpen, gunting, lem uku, benang wol, tali atau pita atau apa saja yang ada di rumah, kalian bisa menggunakannya. Kertas warna yang kotak, lalu lipat menjadi 2 sama rata. Usahakan benar-benar sama rata. Bagi adik-adik yang kecil, bisa minta bantuan orang tua kalian ya. Setelah seperti ini, dilipat lagi. Tekan ya, supaya lipatannya benar-benar terlipat. Sudah jadi seperti ini, kita lipat lagi. Lipat lagi. Sekarang kita buka lipatannya. Nah, lihat, ada garis-garis seperti ini. Nah, nih adik-adik bisa lihat ya, di sini ada garis-garis seperti ini. Kita tinggal ikuti garisnya saja. Nah, kita lipat yang bagian berwarna terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita lipat terus, ikuti garisnya sampai dia selesai habis sampai ke bawah. Ini punya mama. Ada tisu? Ada tisu?
usahakan lipatannya yang rapi adik-adik ya. Ada tisu. Ada tisu. Ini sudah. Ini juga. Iya. Kasih mama. Ini sudah. Kasih mama. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kertas yang satunya lagi juga dibuat seperti ini adik-adik ya. Ini Cici sudah bikin. Ini. Jadi kita punya 2 kertas yang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tekuk ya adik-adik ya, seperti ini. Nah, disamakan dengan yang satunya lagi, harus sama tinggi. Lalu kita lem. Nah, jadi kita sudah punya 2 yang seperti ini. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Kita ambil benang yang telah kita siapkan tadi, gunting secukupnya. Ikat ya adik-adik ya, jadikan satu. Kita rekatkan di bagian dalam. Kita satukan kedua bagian ini. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik ya. Kita ambil kertas yang sudah kita bulatkan tadi, lalu kita gambar mata dan mulut. Kalau adik-adik yang bisa menggambar bagus, gambar yang bagus ya. Kalau Cici tidak bisa menggambar, atau kalau punya mata boneka, kalian bisa ditempelkan mata boneka di sini. Nah, jadi seperti ini. Kita lem. Hati-hati, kita pastikan posisinya benar. Kita rapikan ya, kalau nempelnya tadi ada yang tidak rapi. Nah, jadinya seperti ini. Kita ambil kertas.
berbentuk hati. Tidak selalu hati ya adik-adik, kalau kalian ada pita, bisa kalian taruh pita di tengah ini. Kalau ada bunga, tidak apa-apa, terserah kalian. Kalau Cici mau berikan gambar, berikan hati di tengah-tengah malaikatnya. Nah, gantungan malaikat kita sudah jadi. Adik-adik bisa tempelkan ini di dinding, di depan pintu kamar kalian, atau di pintu lemari kamar kalian, sehingga ketika kalian merasa takut, kalian melihat ini, kalian ingat ada Tuhan Yesus yang menjaga kalian, ada malaikat yang menjaga kalian, jadi kalian tidak perlu takut lagi. Nah, adik-adik selamat mencoba, dan Cici yakin kalian bisa membuat yang lebih baik dari ini. Bagian tengah ini kalian bisa berikan apa saja, tidak harus seperti Cici ini, dan warna bisa warna sesuka kalian, dan berkreasilah sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, selamat mencoba. Dadah. Terima kasih Cici Titin yang sudah memberikan firman-Nya buat anak-anak di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Cici Titin yang ada di Ambon. Teman-teman, jangan lupa ya untuk di-like, di-subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasinya agar tidak kelewatan video baru. Tulis komentar di live chat atau di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih.